Sore Bu. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke baik ya. Eh, Kalau yang bisa on cam ya, Mas, Mbak. Kalau kalau misalnya off cam, tolong izin di chat box ya. Oke, Bu Mary tunggu sampai kalian on cam ya. Oke, yang lain silakan untuk di on cam dulu. Oke ya. Jadi sambil nunggu teman kalian on cam, jadi untuk pertemuan kita pada sore hari ini memang dilakukan secara online dulu ya, karena eh, kita memang masih responsi gitu ya. Nanti kalau misalnya memang kita sudah praktikum, kita sudah bisa ke dalam laboratorium ya. Oke, untuk materi kita pada sore hari ini adalah eh, apakah sudah terlihat untuk PPT-nya? Sudah Bu. Sudah ya. Oke, untuk yang pertama kali adalah kita mengenal yang namanya penanganan hewan uji, ya. Kalau nggak salah, waktu di semester yang lalu, kalian sudah menempuh praktikum farmakologi, gitu ya, di mana kalian juga menggunakan mencit sebagai hewan uji, betul ya, Mbak? Siapa namanya nih? Mbak Diah Ayu, Betul, Ibu. betul ya, keterangan hewan uji. Oke, untuk Mbak Seli, kira-kira apakah sudah diajarkan bagaimana cara megang mencit, bagaimana cara menyonde dengan secara oral? Udah belum Mbak Seli untuk di praktikum farmakologi? Sudah, Bu. Sudah Sudah ya. dipraktikkan. Oke, berarti artinya memang praktek farmakokinetik ini dasarnya adalah di praktek farmakologi. Ya, bagaimana cara kalian menangani hewan uji gitu ya. Tapi nanti kalau untuk di praktek farmakokinetik nanti kita lebih melihat bagaimana absorpsinya gitu ya. Absorpsi obat di dalam darah dan segala macam. Oke. Untuk penanganan hewan uji, sebelumnya dijelaskan dulu terkait uji praklinik dan juga uji klinik. Coba saya mau tanya dengan Mbak Travelina. Mbak Travelina, kalau uji Iya, Bu. praklinik itu kira-kira diujikan ke siapa, Mbak? Ke hewan percobaan, Bu. Hewan percobaan, ya pintar. Kalau Mbak Silvi bisa saya ganggu nggak ya, Mbak Silvi? Ya, Oke, Mbak Silvi, coba sebutkan dong hewan uji yang eh, bisa digunakan untuk apa namanya pengujian hewan coba percobaan. ada mencit, Kemudian tikus. Oh, yang mahal banyak ya. apa? Ini paling ini. Oke, mencit tikus ya. Mbak Seli mungkin tahu Mbak Seli selain mencit tikus, hewan uji cobanya. Hamster, terus juga kera ya, Bu. Oke, hamster, kera gitu ya. Nanti di sini akan diketahui kira-kira hewan apa yang memang biasa digunakan untuk pengujian hewan percobaan ya. Oke, eh Mbak Ayudia, Ayudia, Mbak Ayu, Mbak Ayu Iya, Bu. kalau uji klinik diuji ke siapa Mbak? Kalau di klinik itu ke orang ya, Bu ya? Ke manusia ya. Gimana sih? Oke, coba Mbak Diah Ayu kira-kira boleh nggak penemuan obat baru langsung diujikan dengan uji klinik? Tidak boleh, Ibu. Tidak boleh. Kenapa, Mbak? Iya, karena berbahaya, Bu. Jadi ke hewan uji coba. Jadi makanya kenapa di hewan uji, eh, mengapa ke hewan uji dahulu? Mhm. Karena
agar tidak menimbulkan efek yang berbahaya ke manusia, Bu. Oke, pintar ya. Jadi memang pada intinya untuk uji praklinik dan uji klinik itu memang diperuntukkan penemuan molekul obat baru atau penemuan obat baru di mana penemuan obat baru belum diketahui keamanannya, belum diketahui efikasinya. Oleh karena itu jangan dulu dilakukan kepada manusia gitu, karena nanti berbahaya karena kita nggak tahu keamanannya bagaimana. Ya oleh karena itu kita harus ujikan kepada hewan coba atau namanya uji praklinik. Ya, nanti kalau uji prakliniknya sudah lulus, maka bisa langsung ke uji klinik kepada manusia. Ya, oke. Ini adalah tahapan pengujian obat yang tadi Bu Mary sudah jelaskan. Untuk penemuan molekul obat atau penemuan calon obat-obat baru, yang dilakukan pertama kali adalah kalau uji prakliniknya lolos, maka bisa dilanjutkan kepada uji klinik atau pengujian pada manusia. Nah, jika nanti pada pengujian pada manusia ini sudah berhasil, dia sudah berefek gitu ya, baru dilakukan pemasaran obat. Ya, di mana pemasaran obat ini bisa dilakukan kalau yang uji kliniknya sudah lolos. Tapi kita belum bisa untuk menyebarkan ke seluruh wilayah gitu ya untuk penyebaran obat. Kenapa? Karena dia harus ada namanya surveillance dulu. Ya, mungkin hanya disebar ke beberapa pasar, habis itu kita lihat efek samping obatnya ada atau enggak. Kalau ada, berbahaya atau tidak. Kemudian kalaupun terjadi efek samping obat, ke berapa orang yang terjadi efek samping obat. Ya, nah di sini nanti akan mempengaruhi fase-fase uji klinik pada pasien. Fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Coba Bu Mary mau tanya sama Fahmi. Fahmi kira-kira paham nggak bedanya fase 1 dengan fase 2? Paham nggak Fahmi? Tahu nggak? Bedanya apa sih antara fase 1 dengan fase 2? Gimana Mas Fahmi? Belum Pas? tahu, Bu. Belum tahu. Oke. Mbak siapa ya? Ini siapa nih? Mbak Anita Rahman ada nggak ya? Mbak Anita Rahman? Oke. Kira-kira siapa yang tahu nih? Mbak Dia Ayu tahu nggak? Atau Mbak Ayu dia tahu? Bedanya fase 1 dengan fase 2? Ibu mau izin jawab Boleh. Silakan Mbak. Arab. Iya, Di silakan Mbak Syakila. perbedaannya di Hmm, sukarelawannya gak, Bu? Oke, pintar. Sukarelawannya kalau fase 1 bagaimana? Kalau fase 2 bagaimana? Kalau fase 1 ada 20 sampai 80 orang. Kalau fase 2 100 sampai 200. Oke ya, jadi sebenarnya untuk berapa orangnya itu tentatif ya, bukan menjadi satu keharusan harus 80 orang gitu. Tapi yang paling penting adalah di mana pada fase 1 kita memang menggunakan jumlah respondennya yang tidak banyak dibandingkan fase 2. Ya, kalau fase 1 ini kepada manusia yang sehat ya, dan juga jumlahnya juga nggak terlalu banyak. Tujuannya apa di fase 1? Di fase 1 tujuannya kita hanya melihat di mana keamanan obatnya, toleransibilitasnya, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Gitu. Nah, di fase 2, ya, di fase 2 ini jumlah responden atau sukarelawannya itu lebih banyak. Dan ini adalah pada pasien sakit gitu ya. Oke, kalau fase 3 ini lebih banyak lagi ya. Ini 1.000 sampai 3.000 orang gitu kan ya. Ini diberikan pada si penderita yang juga mungkin dia mempunyai penyakit penyerta gitu, penyakit-penyakit lain ya. Nah, nanti dari 1.000 sampai 3.000 orang ya, artinya dalam jumlah yang sangat banyak, nanti penelitian ini ya ini cukup memakan waktu yang cukup panjang ya, bisa bertahun-tahun sampai diketahui data keamanannya. Nah, kalau nanti uji klinik fase 3 ini lolos, maka dilanjutkan fase 4 gitu. Fase 4-nya apa? Fase 4-nya adalah dikatakan namanya post marketing drug surveillance
ya, di mana ini dipasarkan ya ke masyarakat dalam jumlah yang cukup banyak, gitu kan ya. Kemudian nanti kita lihat jangka panjang apakah obat baru tersebut menimbulkan efek samping secara klinis terhadap ribuan pasien. Artinya gini, setelah kita memasarkan, kita kasih contoh ya, misalnya kita pasarkan kepada 1.000 masyarakat gitu ya, atau sekian 5.000 masyarakat dari sekian juta penduduk yang ada di Indonesia misalnya gitu ya. Nanti kita lihat misalnya dari 3.000 masyarakat yang kita berikan atau yang kita coba tes obatnya, ada nggak efek samping yang memang merugikan gitu. Nah, kalau ada efek samping kita hitung dulu ada berapa nih dari 3.000 pasar yang kita sebar, dari 3.000 berapa yang punya efek sampingnya. Kalau efek sampingnya cuma 1 orang, 2 orang, 10 orang, itu artinya tidak bermakna dibandingkan dengan misalnya 3.000 pasar tadi. Ya, tapi kalau misalnya dari 3.000 ya pasar, kemudian 2.000-nya mengalami efek samping, nah itu artinya adalah obat tersebut adalah tidak aman, sehingga obat tersebut kita tarik lagi dari pasaran dan tidak kita untuk buat atau tidak kita edarkan. Nah, ini pernah terjadi. Contohnya adalah serivastatin. Ya, dia derivat statin untuk obat kolesterol. Di mana dulu serivastatin itu sudah dipasarkan dengan fase 4, ternyata banyak sekali kasus efek sampingnya, yaitu rhabdomyolysis. Ya, artinya ada permasalahan pada otot, baik itu kekakuan pada otot ataupun malah kelemahan pada otot. Ya, dan ini terjadinya banyak efek sampingnya sehingga serivastatin ditarik kembali, gitu ya. Nah, itu adalah rangkaian uji klinik. Nah, untuk penanganan hewan uji, saya rasa ini kan sudah pernah ya di farmakologi bagaimana kalian cara memegang atau menangani hewan mencit gitu ya. Nah, di sini sudah ada nih gitu dijelaskan. Misalnya yang pertama adalah ujung ekor mencit diangkat dengan tangan kanan, letakkan pada suatu tempat yang permukaannya tidak licin. Maka seperti ini nih. Ya, rem kawat misalnya. Nah, ini ditarik. Ya, saya rasa kan udah paham banget ya, karena kan udah pernah latihan di praktikum farmakologi, ya, sehingga dipeganglah tuh tumpuknya nih, ya, dijepit dengan telunjuk dan ibu jari kiri, ya, nanti kita terbalikan. Itu kalau mencit. Nah, sekarang untuk hewan uji tidak hanya mencit, tapi juga ada tikus, gitu, ya, hampir sama. Ya, sebenarnya hampir sama untuk perlakuan tikus, tapi karena tikus ini lebih besar, ya, maka nanti caranya gimana? Caranya adalah kita membayangkan ya, atau kita berimajinasi nih, membayangkan si ekor belakang tikus, ya, diangkat, kemudian kita letakkan di permukaan kasar, lalu bagian belakang kepalanya dipegang dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri, kemudian diselipkan ke depan, dan kaki kanannya, nah ini bedanya dengan mencit, ya, kaki kanannya kita jepit di antara kedua jari, ya, itu bedanya tadi mencit sama tikus, ya. Ternyata untuk hewan uji nggak hanya tikus gitu, tapi ada juga kelinci. Nah, kelinci ini kan lebih besar badannya, sehingga nggak bisa perlakuannya sama kayak dengan tikus gitu. Dia punya perlakuan khusus. Biasanya nanti ada alatnya sendiri gitu. Kayak dia masuk ke dalam kandang kecil, tapi nanti ada lubangnya gitu ya. Nah, ini caranya gimana kalau untuk kelinci gitu ya. Kelinci itu caranya kita perlakukannya dengan halus. Ya, kita harus pelan-pelan. Kenapa? Kelinci ini gampang sekali berontak. Gitu ya. Jadi diperlakukan dengan halus gitu kan. Kemudian cara menangkap kelincinya adalah telinga kelincinya diangkat gitu. Kemudian kulit lehernya dipegang dengan tangan kiri ya. Jadi apa namanya? Kulit yang di lehernya pegang tangan kiri, kemudian bokongnya, pantatnya itu kita dengan tangan kanan. Jadi kita kayak mau gendong gitu. Terus nanti kita dekapkan ke tubuh kita. Gitu ya, biar dia tidak berontak gitu ya. Nah, itu untuk yang kelinci. Kemudian untuk yang marmut ya. Nah, ini marmut juga agak sedikit berbeda ya. Caranya adalah bagian punggung atas marmut diangkat ya. Jadi bagian punggungnya diangkat dengan tangan kiri, lalu bagian punggung di bawah
punggung bawah dipegang dengan tangan kanan. Ya. Kemudian habis itu, ini yang sering untuk dijadikan hewan uji ya. Kalau ada pertanyaan, Bu, bukannya hewan kera itu juga bisa gitu ya? Nah, itu juga bisa gitu. Cuman kalau untuk hewan kera biayanya sangat mahal dan ini jarang sekali digunakan gitu ya. Jadi yang sering digunakan tadi ya ada mencit, ada tikus, ada kelinci, ada marmut gitu ya. Nah, itu yang paling sering dilakukan. Nah, nanti di praktikum farmakokinetik untuk semester ini kita hanya menggunakan mencit saja. Jadi nanti untuk penanganan hewan ujinya saya rasa nggak terlalu sulit karena kalian pernah di praktikum farmakologi. Ya, oke. Sekarang bagaimana cara memberikan obat? Ya, Mas Fahmi masih ingat nggak waktu praktek farmakologi, suntikannya kepada hewan uji kan pasti oral ya, secara oral, betul ya? Ada lagi nggak cara penyuntikannya selain oral pada saat di praktikum? Ada, Bu, Ada dengan cara apa? melalui IP, Apa? melalui IP, IP, intraperitoneal. intraperitoneal. Berarti hanya 2 ya? Iya, Bu, Ya, intramuskular belum pernah. belum. Belum ya? Oke. Di sini walaupun kalian belum pernah, tapi mungkin secara teoritis kalian harus sudah paham ya. Oke. Yang pertama adalah secara oral. Saya rasa kalian juga sudah pernah ya menyuntikkan dengan sonde oral, di mana pada sonde oral itu kan walaupun ya dia terkesannya mudah, tapi sebenarnya kalau kalian bisa merasakan ya kan begitu susahnya masukin larutan melalui oral, betul nggak? Ya, bahkan kalau kalian nggak pas masukin sondenya ke dalam rongga mulutnya, yang ada mungkin nanti apa namanya mencitnya bisa sampai mati gitu. Kenapa? Karena dia salah masuk saluran. Yang kalian masukkan bukan ke saluran cerna esofagus, tapi malah kalian masukkan ke dalam saluran pernafasan. Jadi yang saluran pernafasan dia kalian masukkan air, kalian paksa sehingga dia menggap-menggap, dia mati. Nah, makanya pada saat sonde oral ini kalian juga harus punya feeling gitu. Pada saat masukkan sondenya itu ke dalam rongganya, kalian tuh pelan-pelan cari di mana rongga yang ada esofagusnya. Gitu ya. Itu untuk oral. Kemudian untuk subkutan, ya di sini bisa kita lihat di gambar. Untuk subkutan, itu kita suntikan di daerah tengkuk ya, dari di sini nih ya, diangkat dan di bagian bawah kulit disuntikannya ya. Kemudian selain subkutan dia juga ada intravena. Nah, ini kita belum kita melakukan ya, mungkin karena alatnya kita belum ada nih ya untuk menjepit nih si mencitnya. Caranya gimana? Yang kita incer adalah buntutnya gitu. Nah, buntutnya ini nanti sebelum kita sebelum kita suntik, buntutnya ini kita rendam dulu dengan air hangat. Ya, biasanya di dalam beker gelas nanti buntutnya itu kalian apa namanya rendam, dicelupkan sampai dia pembuluh venanya terdilatasi sehingga nanti pada saat kalian mau intravena dia menjadi lebih mudah gitu ya. Kemudian selain intravena dia juga ada intramuskular ya. Intramuskular berarti yang dicari apa? Yang dicari adalah yang banyak kandungan otot-ototnya. Nah, ini biasanya ototnya adanya di paha. Ya, makanya disuntikan di dekat paha. Dan terakhir intraperitoneal. Nah, ini yang pernah kalian lakukan. Ya, caranya juga seperti ini di mana posisi kepala itu harus lebih rendah dari abdomennya. Ini abdomennya, ini kepalanya. Ya, kemudian teknik penyuntikannya adalah dengan menggunakan jarum sekitar 10 derajat nih. Ya, penyuntikannya 10 derajat dari abdomen seperti itu. Ya, ini kalau mencit. Tapi kalau untuk tikus ya. Nah, kalau untuk tikus ini sebenarnya hampir sama. Ya, hampir sama ya, sama-sama melalui oral gitu kan. Mungkin cuman bedanya nanti pada saat intravena. Yang intravenanya dilakukan pada vena penisnya ketimbang vena ekor. Kalau ini kan masih mencit ya, contohnya ini masih mencit. Tapi kalau misalnya untuk yang apa namanya untuk yang tikus dia di vena penisnya gitu. Kalau mencit kan vena ekor. Oke, lanjut.
Nah, ini kalau kelinci. Nah, tadi kalau kelinci, tadi agak susahnya adalah karena dia menggunakan menggunakan satu tempat alat nih ya. Ini kan ada alat nih. Jadi dia dimasukin ke dalam, kemudian yang nongol cuma palanya doang. Nah, ini dilakukan secara oral. Ya, jadi ditahan rahangnya gitu. Nah, kalau sukutan ini dilakukan dengan penyuntikan pada sisi sebelah pinggang, ya, pinggang saya sini nih ya, disuntikan. Kemudian kalau intramuskular, lagi-lagi ya kita cari adalah yang banyak kandungan atau yang pada ototnya. Ya, bisa dilakukan pada otot kaki belakang. Ya, untuk intraperitoneal, ini dia hampir sama, ya, di mana posisi kelinci diatur sehingga letak kepala lebih rendah daripada perut. Ya, penyuntikannya juga sama, seperti tadi yang ada di mencit. Ya. Oke, nah ini adalah ukuran dan alat pada hewan coba yang memang sudah diatur. Gitu. Nah ini hewan mencit ya karena nanti kita oral dan juga intraperitoneal, jadi sudah diatur gitu ya menggunakan jarum apa, oral juga menggunakan ujung tumpul gitu ya dengan sekian inci. Nah ini adalah ukuran dan alatnya. Nah sekarang kita lihat berapa sih volume maksimal yang diberikan pada hewan. Di sini juga sudah ada ditentukan. Kalau nanti kita menggunakan hewan mencit, ya berat badannya ini diharapkan sekitar 20-30 gram. Ya, karena nanti mungkin kita menggunakan oral, berarti maksimalnya harus 1 mili. Itu yang masuk ke dalam mencit. Ya, kalau nanti kita misalnya intraperitoneal juga 1 mili. Tapi kalau nanti kita menggunakan intravena hanya 0,5 mili. Jadi memang sudah diatur. Ya, baik itu mencit, tikus, hamster, marmut, merpati, kelinci, kucing, anjing itu juga. Oke, kemudian, nah sekarang bagaimana cara menghitung dosis gitu ya dari tabel ini gitu. Nah kalau di sini mohon diperhatikan ya untuk semuanya ini ada tabel ya. Ini adalah tabel nanti konversi ya kan terhadap tubuh hewan percobaan dan juga kepada manusia. Di sini dicontohkan ya dicontohkan misalnya pada hewan uji anjing misalnya gitu ya, di mana anjing itu sekitar 12 kilogram. Nah, misalnya mau disuntikan obat nih, disuntikan obat misalnya dosisnya adalah 10 mg per kilogram. Nah, pertanyaannya adalah kalau dia dosisnya 10 mg per kilogram, kemudian anjingnya itu beratnya 12 kilo, jadi berapa miligram yang dibutuhkan? Nah, kita menggunakan rumus yang ada di sini. Ya, jadi 10 itu dari 10 miligram dikali 12 kilogram. Ya, atau kalau kita pakai hitung-hitungan, berarti 12 kilogram per 1 kilogram dikali 10 miligram. Jadi hasilnya adalah 120 miligram. Ya, nah ini kan baru dosisnya anjing. Nah karena ini kita mau mengkonversikan dengan dosisnya manusia, maka kita lihat manusia dengan bobot 70 kilo, ya dia hasil konversinya adalah 3,1. Maka dosis anjing tadi kita konversikan, ya kita kali 3,1 miligram dari sini sama dengan 372 miligram. Jadi kalau dibaca gitu ya, kalau dibaca nih dari dosis ini, efek farmakologis suatu obat yang timbul pada manusia dengan dosis 372 mg per 70 kg berat badan adalah sama dengan yang timbul pada anjing dengan dosis 120 mg per 12 kg berat badan dari obat yang sama. Nah, ini yang akan nanti kita coba nih pada saat di praktikum gitu. Ya. Oke, kurang lebih sampai sini untuk perhitungannya paham ya? Mbak Ayun dia paham nggak untuk perhitungan? Saya rasa mudah sih. Karena kita konversi dosis. Ya, Insya Allah paham, Bu. paham ya. Mas Fahmi, paham nggak nih kira-kira? Paham, Bu. Paham ya. Oke. Nah, sekarang ada karakteristik hewan. Nah, di sini adalah informasi saja misalnya ya, untuk mencit itu lama hidupnya berapa lama gitu ya.
kemudian dia lama buntingnya berapa hari, umur untuk di sapinya berapa hari. Nah, di sini sudah ada karakteristik masing-masing. Ya, jadi kenapa sih gitu ya kok kita suka menggunakan apa namanya hewan mencit gitu ya. Kemudian karena kan dia kalau lahir itu jumlah anaknya bisa banyak gitu ya. Satu induk aja bisa rata-rata 6 sampai 15 kali dia melahirkan gitu ya. Jadi memang rekomendasi lah ya. Kemudian kalau misalnya untuk tikus, ya ini juga ada nih lama hidupnya, pasti dia akan lebih lama daripada mencit. Ya, kemudian dia juga menghasilkan rata-rata 9 sampai 20 gitu sekali melahirkan. Ya. Ya, lanjut lagi. Ini adalah kelinci, ini lebih lama lagi ya, dia bisa sampai masa hidup 10 tahun gitu kan ya. Kemudian masa buntingnya bisa sampai 1 bulan, habis itu dia lahir gitu ya, dan dia juga bisa menghasilkan kurang lebih 6 sampai 8 ekor sekali dia melahirkan. Kemudian, nah ini terakhir nih, mengorbankan hewan uji ya. Di sini biasanya kalau kita misalnya sudah selesai gitu ya untuk menggunakan hewan uji untuk percobaan, maka hewan tersebut bisa kita matikan. Tapi cara matikannya ini juga ada caranya dengan berperi kemanusiaan. Ya, jadi nggak bisa tuh kalian sembarangan untuk matiin, nggak bisa ya. Contohnya adalah kita menggunakan eutanasi atau cara kematian tanpa rasa sakit. Itu juga ada. Kemudian pada dasarnya kalau kita mau mematikan hewan uji ada 2 cara. Ada yang cara fisik dan juga ada cara kimia. Ya, nah di sini kalau saya ini kan cara fisik. Ya, nih cara fisik, cara kimia dulu ya. Cara kimia, caranya gimana kita untuk mematikan hewan tersebut dengan cara kimia? Yaitu kita dapat mengorbankan hewan-hewan yang tadi dengan menggunakan ether ya atau pentobarbital natrium menggunakan dosis letal ya. Dosis letal itu apa sih? Ada yang tahu nggak dosis letal? Mbak Diah Ais, Mbak Seli, dosis ya? Apa Mbak Seli? Dosis yang dapat mengakibatkan kematian. Iya, dosis yang dapat mengakibatkan kematian. Ya, jadi ini bisa dengan cara kimia atau kita juga dengan cara fisik. Nah, kalau untuk cara fisik ini kita tega nggak tega ya, jadi harus tega gitu. Caranya gimana? Nih, caranya kita bisa membayangkan ya. Pertama kita pegang ekor mencitnya, ya, atau apa namanya hewan yang lain ya, marmut tadi. Kemudian ditempatkan di ram kawat sampai hewan tersebut meregangkan badannya. Nah, pada saat dia meregangkan badannya, maka pada bagian tengkuknya itu kita tahan yang keras dengan menggunakan tangan kiri. Jadi kan dia udah meregang ya, palanya ini kita pegang tangan kiri, sedangkan tangan kanan kita itu menarik ekornya dengan keras, gitu. Ya, nanti itu akan bunyi tuh gitu. Nah, kalau udah seperti itu maka hewan akan terbunuh. Ya, maka tadi saya bilang kalau emang cara fisik ini harus yakin matiinnya. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah yang ada kalian malah nyiksa. Mau tarik-tarik gitu ya. Enggak gitu. Ya, itu dengan cara kimia dan cara fisik ya. Kemudian kalau tikus gimana, Bu? Nah, kalau tikus lebih sadis lagi sebenarnya. Ya, caranya gimana? Caranya adalah kita bungkus dulu tikus tersebut dengan sehelai kain. Kemudian kita bunuhnya dengan cara kita pukul bagian belakang telinga. Ya, atau dengan cara lain boleh. Misalnya pegang perut tikusnya menghadap ke atas, kemudian bagian belakang kepalanya dipukul ya dengan keras pada permukaan yang keras atau dengan cara memegang ekor tikus yang kemudian diayunkan sampai tengkuknya tepat mengenai permukaan benda keras. Ya, ya kalau kita bayangin sadis ya, gitu. Makanya kalau yang mau matiin hewan ini orangnya yang tegaan aja. Ya, kalau yang nggak tegaan jangan. Gitu. Ntar kasihan ya, yang ada ntar kalian nangis seharian kalian, merasa berdosa.
Kemudian kalau untuk kelinci gimana? Untuk kelinci, untuk kita mematikan kelincinya, itu kita pegang kaki belakang kelinci, ya. Kemudian badan dan kepalanya tergantung ke bawah. Jadi kalian kayak megang kaki terus badan kepalanya tergantung ke bawah. Kemudian dengan benda keras, ya, seperti tongkat, bagian tengkuknya kita pukul dengan keras sampai kelincinya terbunuh, ya, atau sampai kelincinya mati. Sadis ya, tulisannya terbunuh gitu, ya. Oke. Untuk marmut, untuk marmut dia bisa juga seperti mencit dengan melakukan dislokasi leher tadi. Ya, tapi ada cara lain juga. Caranya gimana? Sama dengan yang kelinci, dengan kita pukul bagian tengkuknya dengan keras menggunakan alat, ya, atau kita memukulkan bagian belakang kepala marmut pada permukaan yang keras, gitu, ya. Tapi kalau di farmakologi kayaknya nggak ada ya untuk membunuh ya. Ada nggak Mbak Seli? Setelah hewan ujinya terus kita bunuh, Enggak, Bu, enggak kita praktekin. kalau nanti di kinetik kita praktekin, kalian tega nggak? Jangan, Bu, takut. Tega, Bu. Tega ya? Iya, Tega, Bu. iya, ya makanya saya bilang kalau ada yang mau mati ini harus tega, gitu ya, karena memang begitu prosedurnya. Oke, saya rasa itu saja untuk responsi kita pada hari ini. Pertama yaitu dengan pengenalan penanganan hewan uji, gitu. Sampai sini ada pertanyaan atau cukup jelas, Mbak Mas? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, Fahmi boleh. Untuk yang mengorbankan hewan uji, kan tadi untuk marmut itu ada secara kimiawi, Bu. Untuk yang hewan jenis lain, itu bisa Mm-mm. dilakukan dengan zat yang sama, tapi Sama. beda dosis atau semua sama, Bu? Semua sama. Jadi maksudnya gini, kita bisa mematikan hewan uji dengan dua cara, bisa dengan cara fisika, dengan cara kimia. Kalau yang tadi dislokasi leher gitu kan, yang sampai yang dibenturkan, dipukul dengan benda keras itu kita menggunakan cara fisik gitu, ya. Tapi juga bisa dengan cara kimia dengan semua hewan uji. Caranya apa tadi? Kita bisa menggunakan ether atau kita menggunakan pentobarbital. Yang pasti kita harus tahu berapa dosis letalnya untuk hewan uji tersebut. Pastikan untuk marmut, untuk mencit kan pasti beda dosisnya, betul nggak? Kan tergantung dari luas permukaan tubuh si hewan untuk dosis letalnya gitu, Mas. Ya, jadi tinggal pilih aja Mas, mau secara kimia atau secara fisik gitu. Kira-kira Mas Fahmi lebih ke cara fisik atau cara kimia? Saya sesuai request aja, Bu. Bisa dua-duanya. Berarti kamu tega banget ya. Lumayan, Bu. Ya, berarti ntar kalau ada materinya mengorbankan hewan uji, kasih aja Mas Fahmi semua ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup jelas? Jelas, Bu, insya Allah. Sudah cukup jelas ya. Oke, nah ini kan kita baru pengenalan hewan uji gitu ya. Nah nanti atau minggu depan kita lanjutkan masih kita tetap responsi, tapi responsinya sudah mulai apa yang nanti akan kita lakukan di dalam laboratorium. Ya, nanti kita perlu mencitnya berapa, nanti kita akan siapkan obat apa saja, berapa mililiter dosis yang harus kita hitung itu adanya besok di responsi minggu depan. Ya, baru nanti minggu berikutnya kita sudah siap praktikum. Gitu. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bu Mary absensi dulu ya. Stop share dulu. Kita Oke, seperti biasa yang nanti namanya disebut itu bilang hadir ya. Oh, aksesnya ada di Bu Yuda. Tunggu sebentar. Ya, ditunggu sebentar.
Kalian totalnya ada berapa, Neng? Untuk satu kelas ini? 23, Bu. Kalau yang 23. listnya. Mm. 23 isi 24 dikurangin Bu Mary, 1 itu 1, 22. Ada mungkin ada yang tahu siapa yang belum hadir? Soalnya aksesnya di PJ-nya siapa? Lupa. Indah, Bu. Indah, mana Indah? Dah. Halo Win. Waalaikumsalam. Win masih di Kiba nggak? Iya Pak. Win, absensi praktek kinetik dialin ke aku ya. Sekarang ya. Aku mau absen. Nah ya, sekarang ya. Bu Yuda nggak masuk sih. Belum nyampe kayaknya. Nah ya. Udah ya. 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 Oh ya, untuk pembagian apa namanya? Untuk pembagian kelompok ya, itu kita satu kelompok kurang lebih 5 orang ya. Kalau misalnya tadi kamu bilang ada berapa? 26. Berapa? 20 berapa tadi Indah? 23, Bu. 23. Berarti kalau misalnya ada 5 kelompok, berarti nanti ada 1 atau 2 isinya 4 ya. Jadi nanti Indah tolong diatur dulu untuk kelompok-kelompoknya. Nanti kalau sudah, kamu lapor WA ke saya aja Japri untuk itunya ya. Ya, Baik, Bu. oke. Sebentar ya, kita cek dulu untuk absensinya. Perkuliahan untuk pelajaran apa sudah ada ya. Oke, yang saya panggil nyawat ya. Dia Ayu Primastuti, Hadir, Ibu. Anita Rahman, Hadir, Bu. Mala Komala, Hadir, Bu. Muhammad Romli, Hadir, Bu. Yulita, Hadir, Bu. Rafelina, Hadir, Bu. Lulu, Hadir, Bu. Septi, Hadir, Bu. Siti Nurmaya, Lagi di jalan, Bu. Hadir, Ibu. ini siapa yang tadi bilang hadir? Ramayanya. Oh, Siti Nurmaya. Hadir, Ayo Bu. dia, Hadir, Bu. Fahmi, ada tadi Hadir, ya. Bu. Ananda, Hadir, Ibu. Iskandar, Hadir, Bu. Nia Febriana, Hadir, Bu. mana tadi? Azahra, Hadir, Bu. Mutiara Andini, Hadir, Bu. Septia Wafa, Hadir, Bu. Indah Oktavia, Hadir, Bu. Iti Askia, Hadir, Bu. Ilmi Aulia, Bu. Eli, Hadir, Bu. tadi ada ya, Selfie, Hadir, Ibu. hadir ya. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, baik. Karena kita sudah absensi, maka berakhir juga untuk pertemuan kita responsif pada sore hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya, untuk kita responsi yang berikutnya. Nanti untuk apakah di Zoom ataukah di lab, nanti akan disampaikan kembali ya Mbak Indah ya. Kita berkoordinasi aja. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Sore, Bu. Sore, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.